Perkiraan luas area daerah PTPN Bandarjo Wonotopo yang Bandarjo ke barat masih wilayah Kecamatan Candiroto, yang dari Gunung Watu ke utara ke selatan batasan Kali Lutut masih Kelurahan Kemiri-Ombong, Kecamatan Kemawang, Kabupaten Temanggung semuanya. Dan untuk saat ini pada PTPN yang dulunya PTPN dikuasai siapa tidak tahu, siapa bos-bosnya tidak tahu, siapa yang jual beli lahan juga tidak tahu. Harap diperhatikan saat ini luas area lebih dari 120 hektar, entah itu milik perhutani atau PTPN, itu jelas mereka hanya menggunakan orang-orang tertentu menyuruh menanam, bukan? Selama ini rakyat yang bekerja mengelola lahan, menanam, memupuk, bahkan ya merawat tiap tahunnya itu menggunakan uang sendiri loh, memupuk, merawat tanaman di lahan-lahan perhutani di sini ini. Jadi tidaklah begitu terus-menerus sistem perhutani di Indonesia, melainkan petani diberi pilihan terbaik usahanya apa, dan pemerintah mendroping dananya, dibangun bank-bank desa agar pedesaan terpencil bisa menjadi penopang ekonomi pasar, bahkan juga pabrik, yang mana ekonomi pedesaan masih sangat terpuruk dan masih sangat lemah sekali income-nya. Ada yang kurang dari 1 juta per 3 bulan, ada yang bablas, ada yang per tahun ya cuma badi kemeringet. Jadi yang demikian itu harusnya di negara yang katanya ingin maju, bahkan ada yang bilang Indonesia emas segala macam, tidak hanya membangun Jakarta sentris dengan full perbankannya saja, melainkan harus membangun semua wilayah daerah-daerah di Indonesia melalui program Bank Desa, melalui program juga ada namanya dana desa, melalui Kementerian Desanya, gubernurnya, bupatinya membangun pedesaan itu 120 hektar itu sangat luas, dan tidak hanya dibiarkan banyak pohon-pohonnya, disuruh menanam pohon-pohon sangar dan seram, dan akhirnya untuk membuang jin, buang anak katanya atau apa, itu tidak benar. Harusnya sebuah pedesaan yang mulai maju dibangun dengan teknik dropping uang, dengan konsep usaha apa yang diutamakan, misalkan peternakan dan perkebunan campur sari misalkan. Itu ada konsep proposal yang benar, luas lahannya ada, tidak dikalkulasi harganya berapa, karena negara juga tidak beli dari rakyat,
Rakyat tidak beli dari negara, negara itu punya siapa? Negara yang milik rakyat. Milik rakyat yang mana? Yang bekerja, mengelola, mendiami, atau melestarikan sebuah tanaman atau ternaknya. Nah, itu rakyat. Kalau cuma memerintah dari jauh, begini, harus begini. Kalau tidak begini akan dipenjara. Itu tidak benar karena sistem pemerintahan semacam itu namanya sistem pemerintahan imperialis penjajah. Yang benar itu mendanai, mungkin dana yang dikeluarkan suatu saat luas dari gambar ini sampai ke sana itu peta di HP memang sedikit dekat, tapi kalau Anda berjalan kaki bisa hilang di hutan ini kalau sendirian, kalau belum pernah seluas 120 hektar itu, walaupun ini tanah Jawa, karena tanah Jawa itu biasanya ditumbali guys oleh para leluhur. Itu ada yang membuat macam-macam azimat jadi jangan sembarangan mendanai hutan asal ditanami pohon tidak enak. Ada yang ditambali huruf Al-Quran, ada yang ditambali huruf Onocoroko, benda pusaka, bahkan magnet supaya musuh proposal yang diajukan anak cucunya mampus kalau tidak ditanggapi. Oleh karena itu, hutan ini yang luas 120 hektar itu kira-kira mencukupi sampai 1.000 rumah pekerja, mencukupi juga sampai setiap ternak yang ada dari kebo, sapi, kambing, domba, ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur, bebek, itik, kalkun, juga ada kelinci, ada doro, itu bisa satu koloni itu 1 juta kali 12, karena setahun itu ada 12 bulan, harus ada 12 tahapan. 1.000-an dulu, misalkan 1.000 ekor kali 12, 12.000 ekor. Berdasarkan umur harus selisih tiap bulan, dari mulai mau siap melahirkan, ada yang sudah seminggu sampai siap jual, itu harus dikelola dengan 12 metode kandang. Tidak hanya kandang satu nunggu uang belum punya, mau beli kandangnya masih melompong. Saya pabrik mulut orang Jawa ya, kalau semua begitu ya bisa mompong. Belum negara-negara tetangga yang mendroping uang pinjaman seperti Brunei atau Singapura. Nah, itu siapa tahu diajak kerjasama untuk mendroping uang ke lahan-lahan supaya tidak terbengkelai dan cuma semak belukar ataupun kayu banyak ularnya yang seram. Harusnya demikian. Jangan takut dengan ahli tanaman atau apalah. Negara Anda, kota Anda, di mana-mana gedung nggak ada tanamannya, harus bayar mau isep bernapas dari hutan saya. Tidak sembarangan cuma menyuruh, capek. Ekonomi enak di Anda, orang daerah pedalaman dan hutan sibuk untuk menanam, katanya penghijauan lah atau apalah, itu nonsense, no way. Karena mereka dengan begitu uangnya triliunan guys, untuk sekali
proyek reboisasi dari tahun per tahun selama Indonesia merdeka itu ada, cuma di petani ya cuma begitu, disuruh nanam tanpa digaji dengan alasan hutan itu ini. Itu menurut ilmuwan membodohi rakyat. Kenapa Jakarta itu dibangun seperti itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah itu tentang pembodohan. Cuma masalahnya itu cadangan pangan kalau semua seperti itu nggak ada. Jadi sebuah kota bisa mencangkul sendiri di atap rumahnya kan jelas nggak mungkin. Jadinya harus keseimbangan antara kota dan pedesaan. Kota tidak dibangun semua banyak duitnya, tapi jumlah penduduknya tidak ada dari 20 juta orang. Sedangkan penduduk di daerah-daerah dan berpuluh-puluh lebih dari 250 juta orang membutuhkan dana semua. Makanya alihkan saat ini pekerjaan pada Menteri Desa, Presidennya, Keuangannya, Menteri Khusus Keuangan Daerah, Peternakan dan Pertanian harus ada. Tidak hanya berbisnis yang barang-barang yang ujungnya pertanian selalu keok permodalan dan seadanya seperti terlihat di gambar ini masih rimbunan seadanya. Emang enak di mata, cuma nggak enak di kantong. Kalau begini, itu coba lihat itu negara-negara yang sudah maju. Dia terpaksa membangun tanaman sayur saja dengan modal besar, diberi payon-payon dan mulsa-mulsa. Di sini kan ternak kan masih dikelompokkan, ada yang dingon, ada yang di kandang, ada pakannya, ada yang sistem teknologi mesin pabrik, ada sistem angon hijauan, kan masih banyak di sini bisa dikelola juga. Masih ada sistem kebun campur sari. Kebun campur sari adalah kebun yang tanamannya macam-macam kebutuhan, apa yang kiranya bisa hidup dan tumbuh juga bisa laku di pasar. Diharapkan misalkan Anda mempunyai modal 500 triliun habis untuk proyek ini, maka jika seandainya proyek 500 triliun itu untuk bisnis bom, maka bisa menggelegar kemana-mana. Tapi kalau 500 triliun ini untuk bisnis pertanian peternakan, mungkin per tahunnya dapat 1 triliun untung bersih loh itu. Itu kan 500 kali tahun aja, harus jangka panjang, nggak bisa semacam mendanai pulsa yang besok pagi akan naik dan terus bisa untung banyak. Tapi kalau pertanian tidak didanai, maka semua kebutuhan di kota-kota besar tentang bahan pangan akan mahal, adanya kekurangan bahan baku pangan atau pabrik banyak yang tutup, jual beli perdagangan semua sepi, tidak ada yang membeli karena pada bokek petani, buruh, nelayannya. Maka artinya uang 1 juta triliun yang Anda kembangkan untuk membangun bisnis Anda hancur karena tidak ada pembeli, barang dianggap kadaluarsa atau bosok ataupun sudah kadaluarsa, ada proyek barang baru yang lebih murah, lebih baik kualitasnya, pasti bisa
off. Walaupun sudah 1.000 triliun habis jadi barang-barang tidak laku di pasaran, itu malah rugi. Tapi barang-barang 1.000 triliun habis digunakan untuk menanam dan peternakan, ya kalau itu nggak ada matinya. Semua orang membutuhkan pangan dan logistik pangan dan gizi ternak, telur, dan sebagainya. Jika tidak laku di Indonesia, ya masih ada pasaran Taiwan, Hong Kong, Brunei, Singapura, atau negara-negara terdekat yang mau membeli dengan rasio harga sesuai kesepakatan dagang, karena perjalanannya jauh, tidak bisa diloper dengan tangan begitu saja, masih transportnya, masih tenaga kerjanya petani tidak dihitung berapa berhari. Saat ini masih kurang dari standar UMR. Kadang bekerja seharian cuma ngampleh, nggak ada gajinya. Karena nunggu masa panen yang ditanam mahoni, yang panennya 80 tahun. Wah, ini jelas salah besar menggarap hutan dengan mahoni, karena dulu hutan kami wilayah ini dibuka lahannya dari kayu gede-gede, dipersiapkan untuk menanam palawija, perdesaan yang makmur, dan juga peternakan, dan juga perkebunan campur sari. Beginilah cerita dari saya tentang perkebunan wilayah daerah PTPN. Sekarang dengan segera mulai pergantian presiden baru diberi nama Perkebunan Rakyat, yaitu melingkupi petani ataupun PTPN. Mereka petani mandornya beli sama siapa? Ya nggak beli kan. Pemimpinnya atau menterinya pun beli sama siapa coba? Tidak ada yang beli. Kalau ada yang jual beli di situ, kecuali penggarap, karena sudah capek, tekor, banyak modal, uang lelah, itu boleh malah menjualnya. Itu bukan menjual sistem sembarangan, istilahnya meneruskan capek bekerja doang menjualnya, karena paling di bawah 100 juta, 50 juta belum ada. Di sini jual beli hutan untuk membuat pabrik bom belum ada, masih digunakan untuk bercocok tanam, yang dimana pasaran masih membutuhkan barang-barang produk petani, biji-bijian, rempah-rempah, palawija, padi, dan kapas. Di daerah Bojong kapas. Daerah Bojong itu sebenarnya perkebunan kapas, bukan mahoni atau karet ya. Karena karet di luar Pulau Jawa sudah banyak sekali. Maka yang diperlukan setiap pulau-pulau itu perkebunan kapas minimal ya 10 hektar setiap pulaunya. Mumpung musim tanam, dan para petani semua yang tidak punya pekerjaan ya nyeblok-nyeblok pokok gedang supaya tanah Anda tidak tandus, sejuk, dan bisa dinikmati buahnya suatu saat panen semampu Anda, karena apa ya? Karena dananya tidak ada, ya tidak ada yang menyuruh paksa-paksa nanam. Itu kesalahan. Sekarang ini awasi semua kegiatan perhutani masuk desa membawa bibit-bibit yang tidak diperlukan dan tidak enak untuk diambil buahnya atau pohonnya atau obatnya, sehingga saat ini yang diutamakan adalah ekonomi, apa yang kira-kira pasar membutuhkan, dan Anda bisa melaksanakan pekerjaan daripada menganggur. Seperti saya ini menganggur, nggak ada pekerjaan memang, tapi menunggu bos, kadang salah perspektif, tidak setuju, dan sebagainya. Sehingga mereka lebih terfokus pada
proyek-proyek besar yang katanya triliunan, miliaran, triliunan, tapi sama aja bohong sampai ke rakyat-rakyat daerah-daerah dan desa-desa tidak ada kucuran dana, nol kucuran dananya. Ya, sama aja. Itu hanya isu-isu belaka buat orang yang nggak tahu, duitnya nggak pernah megang soalnya. Jadi ya begini ya sistem negara, bukan berkembang ya, berkembang yang miskin, ada yang kaya sih, yang kaya, yang kaya, yang kaya, yang miskin juga masih banyak. Di saat ini diperkirakan penduduk membutuhkan pekerjaan di daerah peternakan dan pedesaan 40% penduduk masih miskin dikarenakan dia rumahnya bagus, masih kredit oke, mangan kadang yo sambal goreng, petek goreng, ada yang makan tiap hari penduduk belum tentu dengan daging, penduduk daerah-daerah banyak masih vegetarian, kuban urap, dan tutul sambal. Sekian dan terima kasih berita dari saya. Silakan simak di YouTube channel saya ataupun TikTok ataupun snack video. Diharapkan Anda semua subscriber, kenapa sih kualitas gambarnya jelek, suaranya jelek? Ya, tidak menampilkan kualitas gambar yang menakjubkan, melainkan omong-omong. Mungkin Anda mempunyai bank atau mempunyai pangkat jabatan, ingin menduduki sebuah jabatan, punya dana permodalan yang sesuai dengan saya, ada pekerjaan dan ada lowongan pekerjaan. Kualitas gambar saya tidak saya tampakkan dengan begitu bagus, seadanya saja karena kami memang masih dalam butuh pendanaan. Dan yang demikian itu harap diketahui karena desas-desus saat ini Singapura jika banyak uangnya dan menarik utang-utang yang ditarik ke nanti oleh luar negeri di off dulu karena dicurigai bahaya membeli nuklir dan akan terjadi perang dunia ketiga. Apalagi yang terdekat, saya sebagai rakyat berhak bersama rakyat pedesaan dan peternakan daerah-daerah mau menyita pinjaman Singapura di off dulu karena bisa menjadi konflik kesenjangan antar negara jika banyak uang untuk membeli nuklir terus mengancam semua proyeknya tidak enak dimakan semua. Itu jelas kami menolak dan akan menyita uang pinjaman Singapura untuk digudangkan di bank-bank desa dan digunakan membangun ekonomi pedesaan. Sekian dan terima kasih semua. Anda semua dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri internasional dan benua-benua, maka saya siarkan mata kaca saya saat ini bisa keluar peti. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu, dibanyakin usaha yang kira-kira tidak kriminal, tidak berbahaya, tidak disita asetnya, tidak terkena korupsi, maka hati-hati Anda bekerja tidak terkena mata kamera kacanya sendiri-sendiri, di rumah, di kantor, dan di semua tempat yang ada kacanya. Yang mau dibobrokin juga sudah tidak bisa karena semua dibangun berdasarkan keinginan Anda semua punya kaca dan cahayanya dalam mata Anda. Oleh karena itu, di saat ini Anda harusnya bisa melakukan kajian ulang tentang pendanaan yang desa dan perkotaan Jakarta menjadi public
penglihatan pesawat-pesawat bomber. Semoga Anda semua saya doakan selamat. Jika Anda tidak pedulikan ocehan proposal saya ini, maka proposal ocehan saya ini saya tujukan kepada pemilik bank-bank di Jakarta, para menteri dan presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif harus setuju. Jika proyek salah nanti bisa dijadikan pesawat bomber. Oleh karena itu, semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, dan silakan like, share, dan subscribe YouTube saya walaupun tidak bermutu dan kurang jelas, harap dibesarkan dengan speaker aktif sehingga mata kamera Anda di rumah juga bisa aktif, bisa terhubung 1M HP bermata kaca semua. Sekian dan terima kasih.